Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 237, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Tergio Ziso segera menjawab dengan hormat, Tuan Enzo, saya sedang mengatur orang. Saya akan membiarkan orang saya pergi dan melihat-lihat. Petik 2. Baik, Aiden Enzo mengangguk dan menutup telepon. Pada saat yang sama, di aula utama pelelangan, ada banyak tokoh terkemuka yang memasuki aula utama. Brengsek, lihat cepat, sepertinya itu adalah kekuatan paling kuat di distrik Jiangnan, Fredrik Kanio dari Asosiasi Qianlong. Tuan Kanio, mengikuti teriakan seseorang di lapangan, dalam sekejap mata sekelompok orang-orang fokus pada pintu masuk aula utama. Sekelompok 8 pengawal berjas hitam, menjaga seorang pria berusia 40-an atau 50-an, memasuki aula utama dengan anggun dan penuh kemegahan. Fredrik Kanio, kekuatan terbesar di distrik Jiangnan besar, Presiden Asosiasi Qianlong. Di seberang distrik Jiangnan selama beberapa dekade, tidak ada yang berani menggoyahkan posisinya. Ada hampir 100 tempat di bawah tangannya, dan ada 4 hingga 500 orang di bawahnya. Jangan mengira dia berasal dari masyarakat campuran pada tahap awal, tetapi sekarang, Fredrik Kanio telah berhasil bertransformasi dan menjadi pengusaha dan dermawan di distrik Dajiangnan. Selain itu, menurut berita, Fredrik Kanio sedang memperjuangkan pengurus distrik Dajiangnan berikutnya. Menakjubkan, ini benar-benar Tuan Kanio, aku bahkan tidak menyangka dia datang. Aiden Enzo juga mengangkat alisnya dan melihat ke atas, dan melihat Fredrik Kanio di tengah kerumunan, dengan wajah persegi, alis horizontal, sepasang mata harimau, dan mengenakan jas abu-abu, dia terlihat sangat agung dan mendominasi. Apakah ini Fredrik Kanio, kekuatan terbesar di distrik Jiangnan besar? Segera setelah itu, keributan kerumunan tidak mereda, dan seseorang berteriak lagi. Sialan, Dewi, ini dia, Permaisuri Diana Eba. Dengan teriakan ini, semua mata penonton tertuju pada pintu masuk aula utama. Sosok yang anggun masuk ke venue dengan catwalk yang anggun dan elegan serta aura yang memikat semua orang. Dengan sosok cantik setinggi 1,7 meter, pinggang ular willow, mengenakan congsam merah dengan celah di kedua sisi, menginjak sepatu hak tinggi kristal, memiliki wajah cantik aktris Korea, dengan fitur wajah yang sangat indah, mengedipkan mata dan tersenyum. Begitu dia muncul, suasana di aula utama langsung mencapai klimaks kecil. Ini benar-benar Dewi Diana Eba, kekuatan kedua di distrik Jiangnan besar. Mustahil, dia adalah seorang wanita. Diana Eba mengikuti 2 penjaga wanita, berjalan ke tempat tersebut, dan Fredrik Kanio berjalan menuju sisi lain. Dengan suara Diana, berkata, Tuan Kanio, Anda juga di sini. Fredrik Kanio telah memperhatikan Diana Eba, dan matanya berkedip, ada sedikit ketidaksenangan. Tapi dia masih tersenyum dan berkata, Permaisuri Eba, senang bertemu denganmu. Diana Eba mengedipkan mata dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kanio, jangan mengolok-olok saya bukan ratu, saya hanya orang biasa, panggil saja saya Diana. Fredrik Kanio tertawa beberapa kali, dan kemudian bertanya, kamu juga datang ke sini untuk harta karun selir tang. Diana Eba mengangguk dan berkata, karena itu adalah selir tang tentu saja, saya harus melihat harta karun itu. Benar, untuk wanita cantik sepertimu, hanya harta Tanggai Fei yang layak untuk wanita cantik sepertimu. Fredrik Kanio melanjutkan, dengan nada acuh tak acuh. Diana Eba tersenyum sedikit, mengubah topik pembicaraan, dan bertanya, apa pendapat Tuan Kanio tentang kamar dagang bawah tanah ini? Apakah Anda ingin bergabung? Langsung, sangat menyegarkan. Rubah tua Fredrik Kanio, yang telah ada selama beberapa dekade, secara alami sangat licin, dan berkata sambil tersenyum, bukankah kita sudah bergabung untuk mengalahkan Tergio Ziso bersama? Ketika dia mengatakan ini, Fredrik Kanio tidak merasakan usaha sedikit pun, sama seperti Tergio Ziso yang sudah menjadi daging dari talenan dan bisa dibagi sesuka hati. Diana Eba memutar pinggangnya dan mengamati tempat itu, matanya tiba-tiba jatuh ke sudut lapangan, pada pria dengan tangan bersilang dan dengan tenang melihat teleponnya.
Kemudian, Diana Eba menoleh untuk melihat Freddy Canio, dan berkata, tapi saya mendengar bahwa Tergio Ziso mengundang orang kaya. Tuan Canio, apakah Anda masih yakin untuk mengalahkan Tergio Ziso? Freddy Canio mencibir 2 kali tanpa menyembunyikannya tiraninya dan berkata, orang kaya macam apa yang bisa diundang Tergio Ziso? Dengan kita berempat bekerja bersama, kita masih tidak bisa memenangkan Sang Jiang. Diana Eba tersenyum cerah, dan kemudian melanjutkan bertanya, bukankah Tuan Canio mau makan setengahnya sendiri? Ini sangat menarik. Freddy Canio melirik Diana Eba, dan setelah beberapa saat, dia bertanya dengan senyum palsu, apakah kamu memintaku untuk mengkhianati mereka? Apa rencana Diana Eba ini? Freddy Canio berpikir dalam hatinya, tampak sangat berhati-hati. Diana Eba tersenyum, mendekat ke sisi Freddy Canio, bersandar ke telinganya, dan membisikkan beberapa patah kata. Kemudian, dia menatap Freddy Canio dengan senyum di matanya, dan berkata, saya harap Tuan Canio akan memikirkannya dengan hati-hati, ini juga merupakan kesempatan bagi Anda. Setelah selesai berbicara, Diana Eba membungkuk sedikit dan berjalan ke depan. Wajah Freddy Canio serius, alisnya berkerut, dan dia memandang Diana Eba yang berada di barisan depan, merasa sulit untuk mengambil keputusan. Wanita ini benar-benar tidak sederhana. Semakin banyak VIP memasuki venue. Di tengah tempat utama, pembawa acara berdiri di podium dan berteriak dengan penuh semangat, selamat datang semua tamu terhormat untuk berpartisipasi dalam pelelangan aula keluarga Vince ini, dan sambut turis dari seluruh negeri. Halo, tiba-tiba, hadirin histeris. Kalau begitu selanjutnya, kami akan mengundang bos aula keluarga Vince. Pembawa acara berteriak. Pada saat yang sama, di pintu masuk aula utama, 4 pria berjas masuk. 4 burung Phoenix emas. 4 bersaudara Vince. Lihat, mereka adalah Vince bersaudara dari kota Luofeng, 4 bos aula keluarga Vince. 4 bersaudara dari keluarga Vince. Secara alami, seseorang di kerumunan itu berteriak. Aiden Enzo juga menoleh, dan melihat 4 pria parubaya berjas dan sepatu kulit berdiri di tengah aula utama. Mereka mirip. Kembar 4. Brian Vince mengangkat tangannya dan melambai, dengan senyum di wajahnya, membungkuk kepada semua orang di tempat tersebut, dan kemudian berkata, hai semuanya, saya Brian Vince, pemilik aula keluarga Vince, dan saya merasa sangat terhormat memiliki begitu banyak tamu terhormat dan turis di sini hari ini. Lelang ini akan menjadi lelang terbesar yang diadakan dalam sejarah aula keluarga Vince. Harta terakhir hari ini adalah harta selir bangsawan dinasti Tang. Ini sangat berharga, saya tidak tahu siapa yang akan mendapatkannya. Setelah Brian Vince mengucapkan sepatah kata, seseorang secara alami akan mengajukan pertanyaan. Brian Vince juga merespon dengan lancar. Setelah beberapa menit presentasi, Brian Vince berkata, ada tamu misterius dari aula keluarga Vince yang berpartisipasi dalam pelelangan ini. Jadi mari sambut tamu misterius ini dengan tepuk tangan meriah. Tepuk tangan meriah. Sorotan ada di pintu masuk tempat utama. Di karpet merah, di bawah sorotan, sudah ada seorang wanita yang sangat agung berdiri. Temperamen dan penampilannya semua warna kota. Dia mengenakan pakaian putih dan mahal yang elegan. Dia sedikit lebih cantik dari Diana Eba. Pinggang dan bokong tawon, otot giok putih, wajah oval, mata cerah, dengan pesona menawan. Begitu tamu misterius ini muncul, seluruh tempat terdiam sesaat. Sangat cantik, elegan dan cantik, menawan dan menawan. Dalam temperamen wanita ini, ada 3 poin kepahlawanan dan 3 poin sikap heroik, sekaligus anggun dan mewah, dengan tampang berwibawa yang membuat orang tidak berani memandangnya dari dekat. Jika seseorang mengatakan bahwa dia adalah teratai putih, itu akan berada di atas kolam air jernih yang dingin. Dia muncul dari dunia seperti peri, berdiri dengan bangga di dunia, seolah-olah peri telah turun ke dunia, dan langsung menarik perhatian penonton. Saat dia mengambil langkah, memasuki arena, dan mata semua orang bergerak sedikit mengikutinya. Miandri Ziso juga terpesona dengan menonton, dan gelombang kecemburuan muncul di hatinya, lebih dari kekaguman. Hei, saudara Enzo, lihat cepat, Dewi. Melihat Aiden Enzo masih bermain dengan ponselnya, Miandri Ziso memukul dengan lengannya. Aiden Enzo buru-buru meletakkan teleponnya, mendongak, dan matanya tertuju pada wanita yang merupakan tamu misterius di tempat utama. Momen, Aiden Enzo tiba-tiba berdiri, mengepalkan tinjunya, matanya melebar, dan dia bahkan sesak napas. Bagaimana mungkin dia? Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini.
Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.